gallows you go. I think it's finally time to raise the devil. 666 on my jacket. With my brother, he just pulled up and he started slashing. I bring the gun, load the clips, now it's full automatic. The double J finally back with some murderous habits. Bitch, I'm a death dealer. Look at my palms, that's a pentagram. Like cult leaders, all this evil got us in demand. All these pussies scared, yeah, they say we're too dark. They try to paint us as a villain, guess it's time to play the part. Okay. Halo, perkenalkan nama saya Sulfiana Pascalina Inerkombu dengan NPM 2451073 dengan dosen pengampu Miss Winda SH MH. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum adat Aceh. Materi yang akan saya bahas bagian abstrak, yaitu penelitian ini membahas sistem pewarisan dalam hukum adat Aceh yang memiliki ciri khas unik dan terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Fokus utama penelitian ini mencakup latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan terkait pewarisan adat Aceh. Aceh dikenal sebagai daerah yang memadukan hukum adat dan syariat Islam dalam mengatur pewarisan. Sistem pewarisan adat Aceh seringkali menghadapi tantangan akibat pengaruh hukum nasional, modernisasi, dan perubahan sosial. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan hukum adat pewarisan di Aceh dalam menjaga nilai-nilai budaya dan keharmonisan masyarakat. Namun, dinamika modernisasi dan globalisasi membawa tantangan baru terhadap keberlanjutan sistem pewarisan adat Aceh. Pengaruh hukum nasional dan pengadilan agama seringkali menimbulkan dilema antara pertahanan tradisi adat dan mengikuti aturan yang berlaku secara nasional. Dalam beberapa kasus, hal ini dalam keluarga maupun masyarakat, pendekatan yang kooperatif untuk memperkuat sinergi antara hukum adat dan syariat Islam yang mendukung kelestarian tradisi pewarisan adat Aceh dalam menghadapi perubahan zaman. Demikian dari penyampaian materi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Gimana ya Kak, untuk kasus yang itu saya masih belum menyelesaikan sih, soalnya saya kurang tahu tentang yang pewarisan adat Aceh. Gimana ya Kak, saya nggak bisa loh Kak. Jadi kalian masih bingung nih bagaimana sih cara pembagian waris menurut hukum adat Aceh sendiri? Pada tujuan video kami kali ini, kami akan membahas bagaimana cara pembagian waris menurut adat Aceh. Sebelumnya, apa sih itu waris? Waris sendiri merupakan salah satu bagian penting dalam sistem hukum yang mengatur tata cara pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Salah satunya sistem hukum waris Aceh yang mencerminkan adat istiadat, agama, dan perkembangan hukum modern yang hidup berdampingan. Baik, selamat menyaksikan video kami. Dah. Oke, ada beberapa dasar hukum yang menyangkut pembagian dalam hukum adat Aceh. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh memberikan otonomi khusus bagi Aceh, penerapan hukum Islam dalam pembagian aspek warisan. Yang kedua, ada Konon Aceh Nomor 10 Tahun 2002 tentang peradilan syariat Islam, acuan dalam penyelesaian waris di Aceh. Yang ketiga, ada kompetisi Mahkamah Syariah tentang sebagai pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa waris berdasarkan hukum Islam.
membahas konsep hukum di warisan adat Aceh. Itu yang pertama ada sistem patrilineal, dan yang kedua ada sistem bilateral. Selanjutnya ada proses pembagian waris, penyelesaian sengketa, pengaruh hukum adat dan agama, dan yang terakhir ada perubahan dan adaptasi. Sekian dan terima kasih. Halo semua, nama saya Wan Setia dengan NPM 2451006. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur warisan adat Aceh. Prosedur warisan adat Aceh melibatkan beberapa sistem, yaitu yang pertama sistem keturunan, di mana hak keturunan harus dilanjutkan kepada keturunan. Yang kedua adalah mengeluarkan hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. Dan yang ketiga adalah sistem individual, di mana setiap hak-hak masing-masing mendapatkan harta warisannya. Yang keempat adalah sistem kolektif, di mana ahli waris menerima harta warisan, namun tidak dapat membagikan kepemilikannya, hanya mendapatkan hak gunanya saja. Dan yang kelima adalah sistem mayorat, di mana harta warisan diberikan kepada anak tertua sebagai pengganti orang tua. Sekian dari saya. Hai, perkenalkan nama aku Sakti Kampung Awal dan NPM 2451025. Jadi di sini aku lagi bahas tentang perbandingan sistem warisan adat Aceh dengan sistem warisan nasional. Nah, seperti apa sih sistem warisan adat Aceh dan nasional dan apa perbedaannya? Jadi di sini tuh sistem warisan adat Aceh itu seperti satu pembagian warisan menggunakan hukum Islam dengan perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan, yang dimana anak laki-laki itu mendapatkan jatah harta pembagian warisannya lebih banyak daripada anak perempuan. Yang kedua, kepemilikan. Anak bungsu perempuan dapat mewarisi rumah jika tinggal bersama orang tua, yang dimana anak perempuan itu diucapkan atau lebih dikenal dengan anak perempuan itu lebih manja kepada orang tuanya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang pengelolaan. Pengelolaan itu apa sih yang dimaksud? Nah, di sini nih kita membahas tentang dikelolanya secara kolektif oleh ahli waris dengan penguasa utama biasanya anak laki-laki tertua. Jadi mana anak laki-laki tertua itu lebih dipercaya untuk mengelola warisan-warisan yang telah diberikan. Nah, jadi kita akan membahas lagi nih seperti apa sistem warisan nasional. Nah, sistem warisan nasional itu dalam pembagiannya seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata, yang memberikan hak waris yang lebih merata tanpa membedakan jenis kelamin, yang dimana hukum warisan ini tidak membandingkan gender, jadi sama rata gitu pembagian warisannya. Yang kedua, fleksibilitas. Nah, apa sih yang dimaksud fleksibilitas dalam sistem warisan nasional? Nah, jadi masyarakat cenderung memilih penyelesaian melalui musyawarah atau hukum adat yang berlaku, yang dimana termasuk hukum Tionghoa yang bersifat patrilineal. Nah, jadi kedua sistem ini mencerminkan nilai-nilai budaya dan sosial yang berbeda dalam masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih. Oke, jadi di sini nama saya Wilson Lee dengan NPM 2451050. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan dalam ahli waris saja sih. Jadi dalam proses pembagian waris itu biasanya yang paling banyak itu ya pasti konflik antara para ahli waris ya. Jadi seperti misalkan pembagian harta yang kurang adil, ada yang tidak terima, mengapa dia cuma dapat bagian segini, seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah perubahan zaman. Jadi perbedaan-perbedaan sistem hukum, karena hukum kan harus mengikuti yang namanya perkembangan zaman. Nah, sehingga perbedaan-perbedaan hukum, sistem pembagian warisannya sesuai negara itu sangat berbeda dan mungkin berbeda dengan konsep mereka. Kemudian yang ketiga itu adalah ketidaktahuan ahli waris. Jadi mereka ini tidak tahu bagaimana cara membagi waris sesuai dengan hukum Islam ataupun sesuai dengan negara. Nah, jadi secara singkat seperti itu saja. Saya Sabili Pratama dengan NPM 2451151. Saya akan menjelaskan tentang solusi dan penyesuaian dalam warisan hukum adat Aceh. Yang pertama ada dengan cara musyawarah keluarga, yaitu mengadakan diskusi terbuka antara semua ahli waris untuk mencapai kesepakatan bersama. Selanjutnya ada konsultasi hukum, memperoleh nasihat dari profesional hukum, contohnya seperti tokoh atau yang memang ada gelar sarjana hukum seperti kita. Selanjutnya ada dokumentasi yang jelas, jadi mencatat semua hasil diskusi atau hasil kesepakatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya ada pendidikan hukum. Nah,
Ini penting karena untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum waris di kalangan ahli waris agar mereka lebih siap untuk menghadapi proses pembagian waris supaya tidak terjadi masalah dalam pembagian waris itu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Nur Aprila Putri dengan nomor NPM 2451084. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari hukum adat Aceh. Dari penjelasan kelompok saya, yaitu hukum kewarisan di Aceh merupakan perpaduan antara hukum adat dan hukum Islam yang mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat Aceh. Dalam konteks ini, terdapat beberapa sistem dan praktik yang berbeda tergantung pada kelompok etnis dan wilayah tertentu dalam Aceh. Nah, hukum kewajiban dalam Aceh merupakan kombinasi yang kuat antara adat istiadat dan syariat Islam yang berfungsi untuk menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat. Dalam adat Aceh lebih menekankan pada musyawarah dan kesejahteraan sosial dengan melibatkan tokoh adat dan ulama dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun demikian, sistem warisan nasional Indonesia yang telah lebih formal mengutamakan kepastian hukum berdasarkan aturan tertulis, baik itu KUHP Perdata maupun KHI. Kedua sistem ini memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan pembagian warisan yang adil namun dengan pendekatan yang berbeda, di mana hukum adat Aceh lebih mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan sosial. Sementara sistem nasional lebih mengutamakan aturan yang terstruktur dan prosedural. Sekian dari saya, terima kasih, bye-bye. Halo guys, di sini aku bakal memberikan saran untuk pewarisan adat Aceh. Nah, adat Aceh ini memiliki karakteristik yang unik yang menggabungkan hukum adat dan hukum Islam. Adapun saran untuk peningkatan pelaksanaan sistem pewarisan di adat Aceh adalah seperti peningkatan pemahaman tentang hukum waris dan musyawarah keluarga. Yang kedua, kita juga bisa memperkuat peran tokoh adat, juga penguatan hukum adatnya, penyusunan pedoman tertulis dengan jelas, integrasi hukum dan melakukan penelitian berkelanjutan tentang praktik kewarisan. Pentingnya untuk kita agar terus melestarikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam hukum waris adat Aceh, agar kita tidak tergores oleh pengaruh modernisasi. Dan juga disarankan untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai hukum waris dan adat Aceh terkait topik spesifik guna mendapatkan kepastian hukum. Dan juga perlu adanya upaya peningkatan kesadaran hukum pada masyarakat Aceh terhadap waris adat Aceh tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.